Sebelumnya, terima kasih dalam dharma dari saya, Namo Samudaya Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Meta Asita, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha. Saya ingin menjelaskan tentang definisi komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan, pikiran, dan perasaan antara individu atau kelompok yang melibatkan pengguna berbagai simbol atau media. Tujuan utama komunikasi adalah untuk memahami dan dipahami oleh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Teori komunikasi. Teori komunikasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagai aspek. Ada banyak teori komunikasi yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang tersebut. Beberapa contoh teori komunikasi yang terkenal meliputi teori komunikasi verbal dan non-verbal, teori pengaruh sosial, teori sistem, dan teori komunikasi massa. Sejarah komunikasi. Komunikasi manusia telah ada sejak zaman purba. Awal komunikasi tersebut terbatas pada bahasa tubuh, gerakan tangan, dan suara. Namun dengan perkembangan teknologi, komunikasi menjadi lebih kompleks. Penemuan tulis, percetakan, telepon, radio, televisi, dan internet telah mengubah cara kita berkomunikasi secara signifikan. Fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, fakta, dan data antara individu atau kelompok. Fungsi ekspresi diri. Komunikasi memungkinkan individu untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan emosi mereka kepada orang lain. Fungsi regulasi. Komunikasi digunakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu dan kelompok. Fungsi pengaruh. Komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku orang lain. Fungsi hiburan. Komunikasi juga digunakan sebagai sarana hiburan seperti dalam seni, musik, dan media hiburan lainnya. Unsur komunikasi. Pengirim orang atau etis yang mengirim pesan atau informasi. Pesan, isi, ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Saluran, media atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan seperti lisan, tulisan, ataupun media elektronik. Unsur komunikasi. Pengirim orang atau etis yang mengirim pesan atau informasi. Pesan, isi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Saluran, media atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan seperti lisan, tulisan, atau media elektronik. Penerima orang atau etis yang menerima dan memproses pesan dari pengirim. Umpan balik, tanggapan atau respon dari penerima setelah menerima pesan. Konteks, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan psikologis di mana komunikasi terjadi. Gangguan, faktor-faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti kebisingan, gangguan teknis, atau perbedaan bahasa. Jenis dan model komunikasi. Menurut James A. F. Stoner mengemukakan 3 jenis komunikasi dan model yang terkait. Komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam kerangka struktur organisasi. Ini melibatkan aliran komunikasi yang ditetapkan secara resmi seperti komunikasi antara atasan dan bawahan melalui saluran hierarki. Komunikasi informasi. Komunikasi informasi terdiri dari luar struktur informasi. Organisasi ini melibatkan interaksi antara individu atau kelompok tanpa batas formal. Komunikasi informasi terdapat
terjadi di ruangan istirahat, koridor, atau melalui saluran sosial dan hubungan pribadi. Komunikasi antar kelompok. Jenis komunikasi ini terdiri antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam organisasi, memilih kepentingan dan tujuan yang berbeda. Komunikasi antara kelompok dapat melibatkan negosiasi, perundingan, atau penyelesaian konflik. Model komunikasi yang dilakukan oleh Stoner meliputi model komunikasi lintar. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai aliran linear dari pengiriman ke pengirim. Pesan dikirim melalui saluran komunikasi dan diharapkan diterima dengan benar oleh penerima. Model komunikasi interfaktor. Model ini mengenakan interaksi dua arah antara pengirim dan penerima komunikasi dengan sebagai proses salinan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.